Salam sobat, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul 3 langkah kata menuju ke kemenangan. 3 langkah kata itu apa? Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang membuat sobat bisa menuju ke kemenangan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sobat, iman, pengharapan itu besar. Dan kasih yang paling besar. Apa hubungannya dengan menuju ke kemenangan? Saya akan beri satu gambaran tentang lampu lalu lintas, sobat. Lalu lampu lalu lintas yang ada di perempatan jalan, saya lihat di kota-kota besar Asia, dan saya yakin di kota-kota besar secara dunia menggunakan lampu lalu lintas untuk mengurai kemacetan, untuk memberi kesempatan gantian yang jalan dan penyeberang jalan bisa berjalan di zebra cross. Kita akan melihat lampu itu. Merah, kita tahu berarti berhenti. Kuning, siap-siap berhenti atau siap-siap jalan. Hijau, jalan. Ternyata ini manjur untuk mengurai kemacetan dan selamat yang penting. Ya. Sekarang kita akan melihat apa hubungannya dengan iman, harap, dan kasih. Dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi ini sangat penting. Jadi Kejadian sampai Wahyu, pertebaran janji-janji Tuhan, tetapi pada titik ini dikatakan tinggal ketiga hal ini. Praktisnya begini, sobat. Iman. Ketika kita sakit, ya. Ketika kita ada masalah ekonomi, masalah sebagai pelajar, mahasiswa, mau skripsi ujian, kurang hikmat, ataupun sebagai pegawai, bagaimana bisa kerjanya bagus kemudian gaji naik, ya. Itu dibutuhkan selain rajin juga, yang penting iman. Jadi iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu percaya. Percaya akan janji-janji Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. 3 kata ini, kalau sobat mahir, sama Tuhan diukur, dan punya nilai, sobat punya nilai, maka janji-janji itu akan nyata. Iman, bagaimana cara numbuhkan iman? Dikatakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang menggerakkan iman itu pendengaran akan firman Kristus, menjadi rema, dan bergerak untuk megang janji-janji itu, menjadi kenyataan. Contoh, Matius 17 ayat 19-20, ya. Jika kita punya iman sebesar biji sesawi, dikatakan, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan iman? Minta iman pada Tuhan. Ada murid-murid berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami, Lukas 17 ayat 5. Minta sama Tuhan. Nanti Tuhan, Roh Kudus itu membawa ke kebenaran, ya, lalu mengingat-ingat janji Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu perlu. Suatu saat sobat menghadapi masalah, firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus dan kita pegang sebagai penghiburan sehingga iman menjadi kuat. Justru itu nanti janji-janji Tuhan menjadi nyata. Jadi sangat-sangat ini alkitabiah. Jadi langkah kata yang pertama sobat pegang ketika menghadapi masalah, iman. Percaya akan janji-janji Tuhan. Bukan percaya kata-kata positif, tapi janji-janji Tuhan.
Karena firman Tuhan itu Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Sobat, langkah kedua, kata kedua adalah harap. Harap. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, jangkar ya, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibarat sebuah kapal ketika hendak berlabuh ya, di satu sandaran, ya, maka dia akan lempar jangkar supaya kapal itu tidak berjalan kemana, ke sana kemari. Ya. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan pada siapa yang membuat kita tuh jangkarnya kuat. Pengharapan pada Yesus Kristus. Karena dikatakan, kenapa dikatakan Yesus Kristus itu sebagai pengharapan yang kuat? Karena Yesus Kristus itu dahulu, sekarang, dan selamanya nggak berubah. Dia konstan. Kalau kita berharap pada Tuhan Yesus Kristus, itu seperti jangkar berharap pada suatu yang kokoh yang namanya Yesus yang nggak berubah. Ini akan kuat buat jiwa kita. Buat harapan kita itu nggak sia-sia. Karena Yesus itu adalah dikatakan dalam Matius 1 ayat 21, dia pembebas, dia penyelamat, dia pelepas. Jadi langkah kata kedua adalah harap. Ketika iman tidak jalan, sembahyang. Harap itu sembahyang, berdoa. Berdoa, kalau perlu berbahasa roh, kalau perlu memuji menyembah, worship. Sampai itu iman itu muncul. Tuhan Roh Kudus mengingatkan janji-janjinya. Jadi iman dengan harap bisa berkolaborasi. Langkah selanjutnya adalah dikatakan yang terbaik, kasih. Kalau iman dan harap ini hubungan kita sobat dengan Tuhan. Kalau kasih, hubungan kita dengan sesama, hubungan sobat dengan Tuhan juga. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama ini dikatakan yang terpenting. Kasih ini yang terpenting dikatakan. Ya. Karena apa? Karena butuh korban. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar, jadi korban. Kasih itu murah hati, korban. Kasih itu tidak cemburu, korban. Kasih itu tidak memegahkan diri, menahan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, mengampuni. Maka ini akan membentuk satu tabiat karakter yang sama dengan Kristus. Karena Allah adalah kasih. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 1 ayat 8. Allah adalah kasih. Nah, kalau sobat, contoh dalam pengeterapan harap tadi ya. Ketika, ini harap dulu ya, tadi iman kan sudah, sekarang praktisnya harap. Ketika kita dikatakan Tuhan, katanya janji-janji itu nyata, ya sembahyang, berdoa. Ya. Sampai rasakan hadirat Tuhan. Tuhan, jiwaku kok masih depresi, stres. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bagaimana supaya ingat ayat itu? Ya bersembahyang, ya harap Tuhan. Nanti Tuhan ingatkan ayat-ayat itu sampai jiwa kita ada kelegaan. Nah sekarang kasih bagaimana? Roma 12 ayat 21. Ya. Ketika kita dijahati orang, ya ampuni. Sampai 70 kali 7 kali. Ketika kita sobat dibully, ya sudah, jangan balas. Ya. Kalau sobat mungkin ada seseorang yang punya utang tidak bayar, ya berkati dia supaya bisa membayar. Ya. Simpel saja. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan Allah itu kasih. Nah kalau sobat ini melakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada langkah iman, ada langkah harap, ada langkah kasih, itu nanti sama dengan hatinya, sifatnya Allah. Sama dengan Yesus ketika dia datang di bumi.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengorbankan anaknya tunggal, dan seterusnya. Bahkan melayaninya pun dengan belas kasih. Adakah iman di bumi ini? Dan dia kemudian setelah dipuja-puja, dia menarik diri dan berdoa. Ketika kita melakukan, sekali lagi kesimpulannya, ketika kita melakukan langkah iman, langkah harap, dan kasih, sama dengan Allah menyertai sobat. Dikatakan Tuhan Immanuel, Allah beserta sobat. Tapi kalau sobat tidak melakukan langkah iman, langkah harap, dan kasih, itu sama dengan memakai kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi 3 langkah ini adalah langkah dari Tuhan yang sobat harus terima. Iman, harap, dan kasih. Dan sobat harus menerapkan, melakukan. Ketika iman pakai iman, ketika harap pakai harap, ketika kasih pakai kasih. Nah, langkah-langkah ini yang pas, langkah-langkah sesuai, maka iman, harap, dan kasih boleh bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh, maka tangan Tuhan menolong, membuka, memberi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ada kesaksian tentang Abraham. Ketika imannya diuji, harapnya diuji, kasihnya Ishak diminta untuk dipersembahkan, dia berikan. Ketika nilai rohaninya bertumbuh, Allah berkata pada Abraham, kamu akan kuberkati. Siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan kukutuk. Saat ini sobat pakai langkah iman, harap, dan kasih. Dan langkah itu menuju ke kemenangan. Saya akan berdoa untuk sobat, jika selama ini salah langkah, pakai kekuatan sendiri, mengandalkan backing manusia, minta ampun. Supaya kita efisien, praktis, dan menuju ke kemenangan. Mari berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk sobat-sobat yang selama ini salah langkah, pakai langkah cara lain. Malam ini, saat ini, saya berdoa biar Roh Kudus menguatkan dengan 3 langkah ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan kami yakin Tuhan, janji-Mu akan menuju ke kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala persoalan, apapun sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus, biar sobat ini bereaksi dengan 3 langkah, iman, harap, dan kasih. Tuhan memberi kemenangan karena Immanuel, Allah beserta sobat dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin.